Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Ulun? Dengar suara saya? Halo? Atau dengar Bu? Dengar? Nggak dengar? Saya Jelas? dengar Bu. Oh ya, ya. Sangat Oke, jelas Bu. sangat jelas ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya terkait dengan kegiatan dari Unlock Teacher of Learning ya, di mana kegiatan ini sangat sangat sangatlah bagus ya, sangatlah menginspirasi para pendidik di seluruh Indonesia tentunya. Dan saya di sini kayaknya dari semua pemateri saya sendiri sebagai guru biasa, jadi mohon maaf jika nanti materi yang saya sampaikan ini mungkin sangat minim sekali karena memang ini berdasarkan dari praktek gitu ya, atau pengalaman yang sudah pernah dilakukan di sekolah saya sendiri seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Khairotunisa Haji Khairotunisa SPD MPD. Saya berasal dari SMA N8 Birmasin dan saya di sini akan membawakan memaparkan materi tentang pemanfaatan aset lingkungan sekolah sebagai perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Sebelumnya terima kasih juga kepada pembawa panitia, juga kepada pembawa acara, moderator yang sudah memfasilitasi saya sebagai menjembatani saya untuk bagi pengalaman, to share pengalaman. Artinya saya di sini sebetulnya belum menjadi narasumber yang profesional juga ya, Bapak Ibu, mohon maaf, ini sekedar share antara saya sebagai guru dengan Bapak Ibu sekalian di manapun berada. Bapak Ibu, perlu diketahui gitu Bapak Ibu ya, di sini kenapa saya mengambil ini materi tentang memanfaatkan aset lingkungan sekolah gitu ya, karena saya sebetulnya alhamdulillah saya merupakan alumni guru penggerak, lulusan guru penggerak angkatan kedua ya tahun 2021, di mana saya menjalani proses pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 9 bulan. Nah, di situ saya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dikaitkan dengan yang namanya Merdeka Belajar ya. Nah, tentunya karena inti atau tema dari diklat kali ini adalah tentang terkait kurikulum Merdeka Belajar, tentunya saya berusaha untuk mengaitkan, walaupun nanti mungkin tidak banyak, tidak maksimal lah seperti itu Bapak Ibu, tapi saya berusaha untuk memberikan sedikit sharing-sharing antar yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 9 bulan. Baiklah, next. Perlu diketahui bersama, Bapak Ibu mungkin sudah tahu nih ya, profil pelajar Pancasila itu apa sih, seperti itu. Nah, di sini pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini diharapkan ya para pelajar di Indonesia tentunya itu nanti mereka akan memiliki dimensi-dimensi yang menggambarkan bahwa mereka patut menjadi seorang pelajar yang berpancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila ini nanti ada 6 ya, ada 6 dimensi, yaitu antara lain, next silahkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ya yang pertama di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua di sini berkebinekaan global, kemudian yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernilai kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Bapak Ibu tentunya kita tahu tadi ada juga pemateri sebelumnya yang saya tadi ikut pas yang terakhir itu Bapak Ibu ya, itu karena tadi memang ada kegiatan yang sangat mendesak juga, jadi saya ikut pas terakhirnya. Tadi ada Ibu, kalau tidak salah, yang pemateri yang sebelum saya itu ya, itu sudah membahas tentang revolusi industri 4.0. Tentunya ini nanti berhubungan lagi dengan yang disampaikan oleh beliau tadi gitu ya. Nah, kalau yang poin pertama, profil yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, kalaunya di sekolah, ya di sekolah saya, itu kan saya
seorang guru penggerak, jadi saya pernah sedikit menerapkan lah paling tidak gitu ya terkait dengan 6 profil ini. Nah, kalau beriman, bertakwa itu tentunya mereka sebelum belajar, misalkan mereka akan berdoa dulu sebelum belajar, kemudian mereka akan membacakan Al-Quran atau tadarusan, atau mereka ada diberikan kesempatan untuk beribadah, sholat duha, sholat duhur berjamaah, nah dan lain-lain. Nah, itu sudah menggambarkan bahwa pelajar di tempat kami itu juga menggambarkan mereka memiliki profil yang pertama. Kemudian berkebinekaan global. Nah, di sini tentunya karena namanya berkebinekaan global itu kan terkait dengan berbeda-beda suku, berbeda-beda misalkan latar belakang seperti itu. Karena sekolah kami itu termasuk sekolah umum, sekolah menengah atas tentunya banyak sekali suku-suku yang berbeda-beda gitu ya. Ada misalkan suku Jawa gitu ya, ada suku Banjar. Karena saya berasal dari suku Banjarmasin, tentunya ya sebagian besar suku Banjar. Nah, ada suku Jawa, ada suku Dayak gitu ya, dan lain-lain. Nah, di situ mereka saling toleransi, saling menghargai gitu ya, dan mereka memiliki toleransi sangat tinggi. Tentunya selain itu juga mereka dikaitkan juga bisa juga dengan berbagai apa namanya agama yang berbeda-beda juga, itu termasuk dalam perbinekaan global. Ada yang misalkan ini ada yang agamanya ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Protestan, ada Islam. Nah, di situ mereka saling bertoleransi gitu ya, saling menghargai yang berbeda agama seperti itu. Dan sesuku juga sama gitu ya, saling menghargai suku yang berbeda-beda. Nah, di sekolah kami pun ada pernah gitu ya, ada pernah pengalaman gitu ya, bahwa di mana ada siswa yang mengikuti kompetensi pemilihan ketua OSIS, di mana ketua OSIS itu dia berasal dari suku Jawa gitu ya, ada juga yang mau ikut kompetensi itu, suku Banjar pun juga ada gitu ya. Nah, itu berkompetensi mereka. Tidak ada yang namanya, oh ini yang dipilih karena sebagian besar Banjar, berarti ya Banjar yang dipilih itu. Tidak, mereka memilih bukan karena suku gitu ya, tapi para siswa kami memilih seorang ketua OSIS itu karena mereka berkompeten dalam memimpin OSIS gitu ya, atau di OSIS seperti itu. Jadi mereka bisa menjaga pentingnya berkebinekaan global. Nah, yang ketiga bergotong royong. Nah, tentunya di sini kami ada yang namanya Jumat bersih ya. Kemudian ada misalkan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang misalkan kegiatan yang memerlukan misalkan membenahi sekolah tidak hanya di hari Jumat, misalkan itu juga ada gitu ya. Dan itu sangat sangat apa ya, sangat baik sekali gitu ya pada saat bergotong royong gitu, guru, siswanya gitu, tentunya siswanya juga seperti itu. Dan bergotong royong tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, tapi dia juga di dalam kelas. Nah, dalam hal apa? Dalam kelas itu bergotong royong tentunya dikaitkan dengan namanya kerjasama. Nah, kerjasama itu bisa diintegrasikan kepada mata pelajaran tertentu. Misalkan kalau kimia gitu ya, kalau kimia, saya kimia nih, karena kimia tentunya anak-anak tuh sering belajar praktek atau demonstrasi. Nah, itu kan nggak mungkin sendiri kan, jadi mereka selalu berkelompok-kelompok seperti itu. Jadi setiap berkelompok itu mereka kan bekerja sama gitu, bergotong royong. Bagaimana sih supaya mendapatkan hasil maksimal dalam pembelajaran tertentu ya. Setelah mereka melaksanakan praktikum ya, mereka akan mempresentasikan di depan teman-temannya. Nah, tadi yang dikatakan oleh Ibu sebelum saya tadi itu juga sudah menyampaikan bahwa dalam kurikulum nanti Merdeka Belajar itu kan nanti ada namanya problem based learning misalnya tadi ya. Jadi PBL atau proyek based learning itu juga ada. Nah, mungkin kalau yang kayak praktikum itu kan diarahkan nanti ke proyek gitu ya, bisa ke proyek. Jadi apa yang dihasilkan itu loh, apa gitu. Harus ada produk seperti itu. Nah, dalam kimia bagian hasil dan sila. Nah, Bapak Ibu, yang keempat mandiri. Nah, mandiri ini bisa
misalkan mereka tidak tergantung dengan teman-temannya di kelas pada saat dia belajar. Jadi dia bisa aktif gitu ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan bidangnya. Misalkan dia sukanya kimia, kan kalau dalam kurikulum Merdeka Belajar kan nanti diarahkan bahwa siswa itu kan tidak hanya menguasai satu mapel. Jadi nanti diharapkan di kelas 10 nanti siswa itu dia belajarnya IPA, semua IPA, semua IPS. Tidak ada yang namanya, oh kelas 10 sudah ada penjurusan nih, tidak ada lagi. Jadi mereka nanti diarahkan sudah semua siswa di kelas 10 yang baru nanti, itu kalau di kelas 10 ya, kalau IPA, IPA semua dia belajar, dan IPS juga seperti itu. Jadi ada penjurusan IPA atau IPS yang sebelumnya di kurikulum 2013, dan sekolah kami itu insya Allah di tahun 2020-2027. Artinya kami sekolah kami itu 1 tahun lagi pensiun, jadi nggak bisa masuk untuk seleksi sekolah penggerak diri menjalankan kurikulum Merdeka Belajar. Tentunya ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak itu akan saya keluarkan pada saat nanti kurikulum tersebut berjalan. Itu Bapak Ibu. Ini mandiri ya, terkait mandiri ya tadi ya, siswanya bisa mandiri, bisa menjalankan, bisa melaksanakan tugas-tugas secara bertanggung jawab, secara mandiri dan sebagainya. Oke, sekarang bernalar kritis Bapak Ibu. Nah, tentunya pada saat dia belajar itu diharapkan mereka pada siswa itu bisa menggunakan pikirannya secara kritis. Dia benar kritis. Apa sih yang mereka pelajari hari ini itu ya? Misalkan guru tidak hanya sebagai apa ya, monoton guru saja yang memberikan pembelajaran, tetapi di sini diharapkan nantinya siswa itu bisa aktif ya. Kalau dulu kan siswa yang pasif ya, kalau zaman-zaman sebelumnya. Nah, sekarang pada saat kurikulum Merdeka Belajar, siswa tuntut untuk aktif ya, kreatif. Nah, ini berhubungan nih kedua-duanya ya, bisa benar kritis nantinya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti dikaitkan lagi dengan model-model pembelajaran yang ada saat ini, yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu sebelum saya tadi ya. Saya lupa, mohon maaf siapa namanya, mohon maaf. Jadi ini next. Next. Halo. Next. Sebelumnya kayaknya ya, sebelumnya yang ada dimensi elemen, Mas, sebelumnya mohon maaf, yang sebelum ini. Oke. Ya. Pak Ibu, ini sebetulnya sudah dijelaskan ya, ada beberapa yang saya jelaskan. Di sini dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Nah, Pak Ibu, ini nanti kaitannya dengan dengan penerapan di lapangan langsung gitu ya, bahwa pada saat kita ketemu dengan dimensi yang pertama gitu ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nanti kan akhlak agamanya bagaimana, akhlak pribadi siswanya bagaimana, akhlak kepada manusianya bagaimana, nah dan lain-lain. Nah, pada saat kita ketemu di dimensi yang kedua, berpendidikan global, maka nanti elemen yang ada, misalkan komunikasi dan interaksi antar budaya, seperti itu berbeda-beda nih, suku-suku mereka pasti punya budaya-budaya tersendiri ya, yang mereka punyai di daerah masing-masing gitu, mereka tetap saling menghargai gitu ya, walaupun dia berada di daerah yang bukan daerahnya sendiri, seperti itu. Elemennya adalah kolaborasi tadi ya, kerjasama, ada kepedulian,
Mohon maaf, mungkin Iya, ibunya terputus. terputus kayaknya. Iya. Apakah sudah ada? Iya, ada suaranya ada. Oke. Oke ya, mohon maaf. Ada. Oke ya. Coba Bu, silakan Sekarang matikan kameranya. mandiri ya. Bu, Ini ya Bu, ada. halo Bu. Oke. Mandiri, pemahaman diri dan situasi dan refleksi diri. Iya. Dengar suara saya? Ya, halo? Bu, Halo? ya terdengar Bu, cuma agak putus-putus. Coba Bu matikan aja kameranya Bu, biar Oke, dia ya. suaranya yang muncul. Next aja, langsung aja deh. Oke. Matikan aja suara, kameranya Bu. Enggak muncul, maksudnya enggak muncul. Halo? Iya Ya. Bu. Next aja, langsung next, boleh? Next. Halo? Ya Bu. Bisa dengar suara saya Bu? Boleh next? Nah ini Bu. Ya, jelas? Terputus-putus tadinya? Ya, sudah Oke, jelas ya, Bu. nggak apa-apa. Ya, jelas, oke. Oke, sekarang yang ini ya, dua slide lagi kayaknya, 2-3 slide lagi ya. Oke, ini adalah penerapan ya. Penerapan, ini bisa nggak kalau saya buka nih? Kayaknya nggak tahan kayaknya mungkin lah. Nggak apa sih, nggak usah saya buka ini ya. Penerapan ini ya, penerapan dari profil pelajar Pancasila gitu ya. Ini dikaitkan dengan 3 nih Bapak. Ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada budaya sekolah. Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini kalau intrakurikuler itu nanti muatan pelajaran, kegiatan atau pengalaman belajar mereka. Nah, jadi di sini pengalaman belajar apa sih yang mereka peroleh pada saat dalam sekolah seperti itu. Nanti diharapkan itu akan menjadi menjembatani semua siswa itu bisa terwujud seorang profil pelajar yang Pancasila. Nah, kemudian ekstrakurikulernya kegiatan tentunya untuk mengembangkan minat bakatnya gitu ya. Jadi kan itu kan ekstrakurikuler itu kan biasanya di luar jam pembelajaran. Jadi itu kan di sore hari. Nah, ini terkait juga dengan pengembangan profil pelajar Pancasilanya gitu ya. Nah, kemudian budaya sekolah juga sama gitu ya. Budaya sekolah bagaimana sekolah kami itu juga mencanangkan budaya 5S juga ada, kemudian budaya-budaya yang lain tentunya juga banyak gitu ya, yang tentunya mendukung semua pelajar kami itu insya Allah akan menjadi pelajar yang menjadikan mereka profil pelajar Pancasila, itu terwujudnya gitu ya. Oke, next. Oke, ya oke. Sebelum mungkin ke aspek ini aset lingkungan ya, mohon maaf karena saya sebetulnya langsung satu ini ya untuk lingkungan aja gitu. Jadi kesini aja langsung ya oke. Moda atau aset lingkungan atau alam gitu ya. Di mana oke, mendengar ya, bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Nah, tentunya di sini ada termasuk lingkungan itu apa sih? Bumi, udara gitu yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Nah, sekolah kami itu memiliki namanya empang ikan lele ya, di mana manfaat bagi sekolah untuk industri, mendukung pembelajaran biologi, prakarya, KWU, dan tentunya juga kimia juga ada sekarang. Karena saya kimia, saya juga pernah memanfaatkan gitu ya aset lingkungan ini seperti adanya ikan lele ini terintegrasi kepada kimia, yaitu pembuatan koloid atau pembuatan koloid yang didapat dari daging ikan lele seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, boleh next silakan. Next. Halo, next. Mas, next. Oke. Selain dari ikan lele, kami juga punya yang namanya jamur tiram. Nah, belajar dari alam sekitar seperti pengelolaan jamur tiram. Nah, kami memiliki namanya rumah jamur ya di SMA N 8 Banjarmasin. Manfaat bagi pendidikan home industri,
mengajarkan langsung siswa proses dalam pengelolaan jamur tiram yang memiliki nilai nilai ekonomis yang mahal, artinya memiliki nilai jual yang murah gitu ya, tapi dia akan menjadi nilai ekonomis yang mahal pada saat dikelola langsung oleh siswa itu sendiri. Karena apa? Ternyata jamur tiram yang kami miliki ini bisa loh dibikin misalkan keripik jamur seperti itu ya, atau bikin bahan-bahan kue misalkan seperti itu ya, kan bisa aja gitu ya jamur tiram ini digunakan dalam proses pembuatan makanan seperti itu. Dan ini terkait dengan pembelajaran biologi dan prakarya ya, ataupun juga ekonomi tentunya. Nah, kemudian satu lagi ini tanaman hidroponik. Nah, kami juga memiliki ini dan manfaat bagi sekolah kami sebagai home industry dalam menunjang pembelajaran mata pelajaran biologi, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kami ya. Dan ini termasuk juga ke ekonomi juga ya, karena ini juga bisa konsumsi oleh orang luar juga gitu. Dan ini juga kami memiliki langganan misalkan ada yang beli itu ya kami layani seperti itu. Dan ini sangatlah bagus dalam pengelolaan aset di sekolah kami seperti itu Bapak Ibu. Silakan next. Okay. Iya, Bapak Ibu, kayaknya itu aja sedikit yang saya sampaikan, karena berhubung itu adalah pengalaman yang pernah saya dapatkan di sekolah langsung ya Bapak Ibu, dan ini sangatlah tidak ada apa-apanya dengan Bapak Ibu yang dosen. Dari saya lihat ya semua kayaknya dosen nih yang jadi pemateri, hanya saya sebagai guru, jadi mohon maaf jika banyak kekurangan dalam memberikan materi yang sangat minim. Terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.